Selamat Selamat datang datang di kembali di OIPA, Oripa, obrolan obrolan Are Arek IPA. IPA. Terima kasih sudah bergabung di obrolan Are IPA, tempat kita saling bertukar wawasan dan cerita seputar dunia pendidikan IPA. Bersama kami, aku Ilmi, Dan aku Mira, kami dari kami dari Departemen Departemen Sosial Sosial dan dan Komunikasi. Komunikasi. Bener banget nih Il, semoga teman-teman yang lagi dengerin dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah insight yang baru ya. Iya Mir, setelah liburan semester yang lumayan merefresh, podcast santai tapi tetap berbobot seperti ini bisa jadi pemanasan kita sebelum kembali ke rutinitas kuliah, praktikum, dan juga aktivitas kampus yang lain. Nah, seperti biasa, kali ini Oripa menghadirkan narasumber yang bukan hanya inspiratif, teman-teman, tapi juga mempunyai pengalaman yang luar biasa keren. Hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa IPA yang aktif banget, berprestasi, dan sudah melanglang buana sampai ke luar negeri nih, teman-teman. Wah, pasti keren banget ya narasumber kita pada kali ini. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Ulan. Kan, Halo Mira, halo Ilmi dan teman-teman pendengar Oripa. Halo, selamat datang di Oripa Kak Ulan. Bagaimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Senang banget bisa hadir di sini sebagai pengisi podcast di Oripa. nah, kira-kira sudah siap ya, Kak, untuk berbagi cerita inspiratif buat IPA semuanya? Siap dong pastinya. Oke, mungkin sebelum lanjut, boleh dong Kak Ulan memperkenalkan diri dan juga share kesibukannya apa akhir-akhir ini Kak? Oke, perkenalkan teman-teman semuanya. Namaku Wiwi Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Saya mahasiswa aktif angkatan 2022. Tentunya kesibukan akhir-akhir ini adalah mengerjakan skripsi ya teman-teman semuanya. Oke, semoga dilancarkan ya Kak Ulan untuk mengerjakan skripsinya. Amin. Mungkin dari informasi yang kami dapatkan nih Kak Ulan juga pernah mengikuti 2 program internasional ya Kak, yaitu yang pertama ada PLP International UNESA di Singapore Intercultural School selama 4 bulan, dan juga ada PLP dan asistensi mengajar internasional UNESA di Thailand selama 2 bulan. Keren banget nih, Kak. Boleh cerita nggak sih gimana awalnya bisa lolos dan ikut 2 program ini? Ya, jadi kenapa saya bisa mengikuti 2 program internasional sekaligus? Karena waktu itu saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti 2 kegiatan internasional. Yang pertama PLP di SIS, yang kedua asistensi mengajar di Thailand. Karena proses seleksi dan pendaftaran kedua program tersebut secara bersamaan, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di kedua program tersebut. Waktu pengumuman, alhamdulillahnya nama saya dinyatakan lolos di kedua program. Tapi saya harus memilih salah satu karena waktu pelaksanaan kedua program tersebut bersamaan, yaitu bulan Februari. Nah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti PLP di SIS dan saya merelakan asistensi mengajar di Thailand. Setelah program PLP sudah berjalan, saya mendapatkan informasi kembali bahwasannya program asistensi mengajar di Thailand buka pendaftaran kembali. Karena sebelumnya saya belum berkesempatan untuk mengikuti asistensi mengajar di Thailand, saya mencoba mendaftar kembali di bulan Juni. Akhirnya alhamdulillahnya saya lolos dan diberangkatkan di bulan Juli. Nah, seperti itu kenapa saya bisa mengikuti 2 program internasional sekaligus dalam 1 semester. Oke, Kak Ulan keren banget ya, daftar 2 sekaligus nih teman-teman. Teman-teman yang mungkin takut-takut untuk daftar, bisa coba dulu nih ya Kak, coba dulu. Mungkin apa nih Kak, pengalaman yang paling kerasa bedanya antara ngajar di SIS dan juga ngajar di Thailand Kak? Kalau di SIS semuanya itu terstruktur ya, disiplin, bahkan siswa-siswanya itu sangat-sangat kritis. Kemudian metode pembelajarnya juga student center, bukan teacher center lagi ya, karena itu memang
yang benar-benar international school. Dalam proses pengajaran kita benar-benar dituntut kreatif dalam memberikan materi, bahkan dari segi pemanfaatan teknologinya juga. Kalau di Thailand, suasananya itu lebih kayak santai, ceria, karena di sana itu lebih lebih santai banget untuk proses pembelajarannya. Nah, kalau Thailand itu kita lebih banyak menggunakan bahasa isyarat, karena di sana banyak siswa yang belum bisa mengucapkan secara lancar bahasa Inggris seperti itu. Bulan tuh ada nggak sih momen yang paling berkesan selama mengikuti 2 program internasional tersebut? Yang paling berkesan ya ketika di Thailand itu ya, karena mereka kebanyakan belum bisa lancar berbahasa Inggris, jadi kita itu mengajarkan dalam proses pembelajaran seringkali menggunakan bahasa isyarat. Jadi gimana ya, kan kita juga belum sepenuhnya lancar bahasa Thailand dan mereka juga belum sepenuhnya lancar bahasa Inggris. Jadi yang paling berkesan itu ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat seperti itu, menggunakan gerak-gerik tangan. Berarti nih Kak Ulan itu belajar bukan bahasa isyarat yang kayak gimana nih Kak? Mungkin bisa dicontohin nih Kak Ulan. Mencontohkan ketika kita bilang makan gitu ya, contohnya ya, mereka kan nggak ngerti ya itu kayak gimana, artinya apa di Thailand. Nah, kita tuh kadang tuh juga lupa-lupa ingat bahasa Thailandnya makan itu apa, jadi kita gini-gini aja. Kemudian karena Kak Ulan sempat menjalani program di luar negeri, mungkin apakah ada culture shock nih Kak yang Kakak alami selama berada di SIS maupun sekolah Thailand? Mungkin dari kebiasaannya, cara berkomunikasinya, maupun hal unik lainnya yang berbeda dengan Indonesia nih Kak. Culture shock-nya sendiri ya, karena kita dari negara Indonesia yang sangat-sangat ramah ya, di awal saya mikirnya bakal susah ketemu orang-orang yang sangat ramah. Ternyata pas saya dan teman-teman sudah sampai sana, ternyata semua orang itu ramah-ramah banget kepada kita, apalagi kita sebagai turis di sana ya. Jadi kayak siswa itu suka memberikan gift-gift kecil atau sekedar ramah gitu, sekedar saling sapa ke guru itu sudah menjadi hal yang normal ketika kita berada di sana. Dan juga kalau kita datang gitu ya, mereka itu suka banget ngajakin kita foto-foto, bahkan kayak kita ini idol K-pop, kayak K-pop gitu. Jadi anak-anak di Thailand tuh suka receiving gift gitu ya Kak? Suka ngasih hadiah ke Kak Ulan. Betul banget. Oke nih Kak Ulan, mungkin dari selama Kakak mengajar PLP di sana, selama di Thailand, mungkin apakah ada nih Kak makanan favorit yang Kak Ulan suka selama di Thailand? Untuk makanan favorit di Thailand sih saya kurang ada ya, soalnya kenapa? Karena makanan di Indonesia dan makanan di Thailand itu benar-benar sangat berbeda. Kalau di sini kita kan pedas manis, kayak gitu-gitu kan ya. Di Thailand itu kayak pedas asem gitu. Jadi saya kurang ada makanan favorit di sana. Makanan yang paling aku ingat adalah somtam. Somtam itu kayak di sini itu kayak salad buah, salad sayur gitu. Tapi rasanya sangat-sangat masam sekali. Kalau kita makan di Indonesia salad kan manis ya, sebagai penutup ya. Kalau di sana itu benar-benar tidak direkomendasikan untuk teman-teman mahasiswa yang punya asam lambung sih. Mungkin Kak Ulan pernah coba ini Kak, udang yang kecil-kecil gitu Kak, yang makanan aneh di Thailand. Waktu di festival sih ada ya, saya nggak berani coba, takut muncrat-muncrat kayak gitu. Serem ya itu kalau dimakan, takut digigit balik saya. Kita mau tahu nih Kak, bagaimana sih caranya mencari makanan halal waktu di Thailand? Nyari makanan halal di Thailand agak susah-susah gampang ya. Nah, alhamdulillahnya kebetulan tempat tinggal saya di Thailand itu kampung muslim. Jadi mayoritas di sana itu muslim. Dan ada guru-guru juga yang muslim juga. Jadi untuk mencari makanan halal kita jadi lebih mudah. Karena kita penempatannya di Thailand Selatan. Ketika kita di supermarket, tentunya mencari makanan halal adalah dengan cara melihat logonya. Kalau kita belinya tidak di supermarket, kita bisa minta antar oleh guru atau penjaga di sana buat menunjukkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang tidak halal, seperti itu. Kalau kita ke Kiai itu juga udah lumayan susah nyari makanan halalnya. Ke Thailand Selatan yang agak ke utara itu udah lumayan susah nyari makanan yang halal karena mayoritas di sana bukan muslim lagi ya, seperti itu. Apalagi KFC di sana itu kebanyakan non halal, jadi kita perlu bertanya terlebih dahulu
Kalau kita di Indonesia kan karena mayoritas muslim ya, mudah banget. Nah, kalau di sana itu perlu banget buat tanya-tanya dulu. Nah, di sini kita itu penasaran, Kak, gimana sih administrasi terus mengenai biaya PLP untuk program luar negeri ini? Kira-kira tuh ada dukungan dari kampus atau beasiswa atau skema pembiayaan tertentu yang perlu diketahui mahasiswa IPA lain nih yang berminat mengikuti program serupa ini? Kalau di SIS sendiri, saya pendanaannya dari dana pribadi ya, mulai dari awal sampai akhir. Kalau di Thailand, paspor tentu saja dari pribadi juga, lalu tiket keberangkatan dan kepulangan. Kalau di Thailand itu yang dibiayai itu konsumsi ya, dari awal kita program sampai kita pulang kembali. Lalu untuk penginapan juga disediakan dari sana, dan juga ketika saya pulang saya diberi uang saku oleh pihak sana. Oke Kak, jadi administrasi ini cukup lama ya Kak untuk mempersiapkannya. Paspornya itu juga berapa lama nih Kak Ulan untuk mempersiapkannya? Saya kebetulan waktu itu tidak banyak antrean ya di Surabaya, jadinya hamin 30 harian itu baru ngurus paspornya. Oke, mungkin teman-teman nih yang mau ikut program seperti Kak Ulan bisa dicicil ya Kak untuk administrasinya mulai dari sekarang. Betul sekali, karena kalau kita mengikuti program-program internasional biasanya share informasinya itu serba mendadak. Jadi sebaik mungkin kita persiapkan sedini mungkin ya. Nggak ada salahnya kita mempersiapkan paspor dari sekarang. Selain paspor, ada juga persyaratan yang juga sangat penting ya, yaitu adalah sertifikat TEP, di mana setiap program internasional tentunya mempunyai minimal skor TEP. Kalau di SIS dulu, skor minimalnya 450. Jadi teman-teman bisa mengikuti TEP mulai dari sekarang juga. Karena kalau kalian sudah memegang sertifikat TEP dengan skor minimal 450 atau 500, kalian akan mendapat poin plus untuk kelolosannya. Perlu dicatat ya teman-teman info dari Kak Ulan ini. Selain 2 program internasional tadi, Kak Ulan juga sudah 2 kali ya Kak terdanai PMW, yaitu di tahun 2023 dan tahun 2024. Dan dua-duanya sebagai ketua tim. Keren banget nih Kak. Terima kasih. Mungkin dari Kak Ulan bisa diceritakan nih Kak bagaimana Kakak itu menemukan proses ide bisnis untuk kedua program PMW tersebut. Mungkin apakah melihat dari riset, kebutuhan pasar, ataukah dari pengalaman pribadi dari Kak Ulan sendiri? Yang pertama tentunya mencari masalah nyata ya yang ada di sekitar kita. Jadi masalah yang diangkat di PMW itu harus benar-benar real dan didukung dengan data-data yang ada. Terus habis itu kita melakukan riset sederhana atau riset kompetitor terkait produk yang akan kita buat. Selanjutnya pastinya kita mencari mentor dan mendiskusikan ide kita. Lalu kita membuat minimum viable product. Jadi bukan langsung produk final, tapi perlu kita uji dulu seperti itu. Nah, yang pertama dulu saya membuat MPASI ya, bayi. Yang kedua saya membuat teh herbal dari daun bambu untuk penurun kadar kolesterol. Mungkin dari anggota kelompoknya Kak Ulan itu dari internal prodi IPA sendiri ataukah ada dari prodi yang lain nih Kak? Ketika saya mengikuti PMW kemarin, alhamdulillah dua-duanya dari prodi IPA sendiri. Yang pertama saya bergabung dengan kakak tingkat angkatan 2020. Yang kedua saya gabung dengan mahasiswa angkatan 2021, yang satunya mahasiswa angkatan 2023, seperti itu. Jadi ketika mengikuti PMW itu baiknya kita bisa beranggotakan dari beberapa tingkatan. Jadi tidak hanya satu tingkatan aja. Misalnya 2022 aja, misalnya 2023 aja. Nah, sebaiknya itu 2022 dan 2023 atau 2023 2024 seperti itu. Biar ketika kita menjalankan ide bisnisnya itu tidak mengganggu waktu perkuliahan kita. Karena kalau yang satunya ada waktu kosong, satunya ada waktu sibuk, kan masih tetap bisa berjalan tuh idenya, usahanya, seperti itu. Oke teman-teman bisa dicatat ya, jadi kita itu harus berkolaborasi ya Kak, jadi tidak harus satu angkatan aja nih teman-teman. Lalu kita tuh pengen tahu nih Kak, gimana sih proses brainstorming yang Kakak jalani dengan tim atau mungkin dengan mentor nih saat menyusun proposal PMW? Oke, seperti yang aku jelasin tadi ya, yang pertama tentunya mencari masalah yang ada di sekitar kita. Waktu itu aku kan
mengangkat temanya dari tingginya angka kolesterol yang ada di Surabaya. Seperti itu kan. Kita melakukan riset berapa sebanyak sih jumlah penderita kolesterol dan faktor-faktornya karena apa. Terus kita melakukan riset kompetitor kita. Apakah produk yang serupa ini sudah ada di pasaran seperti itu. Apalagi yang kita gunakan ini adalah daun bambu. Ternyata di pasaran belum ada. Setelah kita diskusikan dengan mentor kita, oh ternyata mentor kita setuju. Akhirnya langsung kita buat tuh proposal PMW. Akhirnya setelah kita daftarkan, alhamdulillah keterima seperti itu. Jadi sambil daftar, sambil kita uji coba produknya. Seperti itu sih Ilmi dan Mira. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk mentornya sendiri itu gimana nih Kak? Kakak nyarinya yang dosennya itu gimana Kak? Dosen pembimbing kita. Untuk itu tergantung tema yang kalian angkat atau produk yang kalian buat itu yang seperti apa, seperti itu. Lalu biasanya teman-teman ini mencarinya dengan dosen-dosen KWU seperti itu, atau yang memang produknya perlu riset bisa juga berkolaborasi dengan dosen-dosen yang sesuai dengan apa yang mau kalian riset. Oke, mungkin ini Kak, tips untuk mahasiswa IPA yang lain agar lebih mudah untuk menentukan ide yang kreatif, relevan, dan juga berpeluang lolos nih Kak, pendanaan PMW. Oke, ada beberapa tips ya biar teman-teman ini bisa lolos PMW. Yang pertama, ide kalian ini harus relevan dengan masalah di sekitar kalian yang mau kalian angkat. Tentunya yang kedua, produk kalian itu harus punya nilai jual juga. Yang ketiga, proposal harus sesuai dengan panduan. Jangan sampai ketika panduan mintanya A, kalian tidak mengikuti panduan atau semaunya sendiri. Jadi yang paling utama adalah proposal kalian harus sesuai dengan panduan juga. Yang ketiga, tentunya dalam satu tim itu terdapat 2-3 mahasiswa ya. Satu tim itu wajib banget kompak karena PMW itu kayak lari maraton ya, saling berkesinambungan antara proses yang A dan yang B. Nah, yang paling penting itu jangan takut gagal karena ide yang buruk itu jika dicoba akan lebih baik daripada ide bagus yang hanya dipikirkan aja, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Wulan. Jadi teman-teman perlu diingat ya, yang pertama tips dari Kak Wulan itu ada ide yang relevan, yang kedua ada nilai jual, yang ketiga itu proposalnya harus padan ya Kak, harus sesuai dengan ketentuan dari pihak penyelenggara. Yang keempat itu timnya harus kompak, dan jangan lupa jangan takut gagal ya teman-teman. Kita harus berani mencoba aja. Terima kasih Kak Wulan. Sama-sama. Kita juga pernah melihat Kak Wulan ini pernah menjadi koas lab nih Kak, sampai 2 kali, yaitu di mata kuliah anatomi fisiologi makhluk hidup dan kimia umum. Kalau boleh tahu pengalaman menjadi koas itu kayak gimana Kak? Mungkin bisa berbagi cerita nih. Mungkin ada momen yang lucu atau deg-degan selama jadi koas nih Kak. Mungkin ada pengalaman unik yang Kakak alami saat menjadi koas. Oke, pengalaman lucunya mungkin ketika melakukan pralab dengan maba sih, karena mungkin maba kan masih baru pertama kali yang melaksanakan pralab atau pra-praktikum itu. Jadi di IPA sendiri kan pra-praktikumnya dengan wawancara, berbeda dengan prodi-prodi lain yang melakukan tes tulis ya. Karena mungkin wawancara, jadinya maba itu merasa kayak diwawancara secara langsung dan kayak deg-degan banget. Jadi kadang itu ada maba yang sampai pucet banget, lalu saya suruh santai gitu aja, kayak lucu. Sehingga ketika saya melihat maba itu, oh kayaknya dulu saya itu kayak gini juga ya waktu maba sih. Iya nih Kak, kalau aku sendiri diinget-inget waktu menjadi maba juga agak deg-degan ya tuh dites sama koasnya gitu. Iya, sama ya kan semuanya juga masih maba ya kan. Jadi kita harus belajar dulu nih Kak sebelum menemui koas. Karena juga deg-degan banget. Sebelum masuk ruangan juga kayak deg-degan banget, takut kayak bisa jawab gitu Kak. Panas dingin gitu ya. Iya, panas dingin betul. Iya, bener banget Kak. Nah, dengan berbagai kegiatan kuliah nih Kak, mulai dari PMW, program internasional, koas, dan lainnya, kita tuh juga pengen tahu nih Kak, gimana sih Kak Wulan ini untuk memanajemen waktunya? Oke, untuk manajemen waktuku sendiri biasanya tuh aku buat list to do ya, harian, bukan yang jangka panjang. Jadinya tiap hari aku bikin list to do agar tidak terlewat. Ketika saya mempunyai rencana atau apapun itu biar tidak terlewat aja. Habis itu apa yang udah aku tuliskan wajib banget untuk dilakuin. Nah, aku juga belajar nggak semua itu harus sempurna ketika kita mengerjakannya. Yang penting konsisten aja sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Oke, siap nih Kak. Mungkin nanti aku bakalan ikut mulai buat to-do list
harian gitu ya Kak. Terima kasih tipsnya Kak Ulan. Oke. Mungkin teman-teman IPA bisa dicatat tipsnya dari Kak Ulan juga. Mungkin Kak Ulan ada tips lain buat mahasiswa yang pengen aktif tapi masih bingung harus mulai dari mana. Sama halnya dengan aku ya, aku awalnya dulu bingung harus mulai dari mana juga. Nah, pastinya kita sebagai mahasiswa Gen Z ya, punya sosial media juga. Nah, ketika ada informasi terkait lomba ataupun kegiatan internasional ataupun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya, tentunya kan biasanya di-share di sosial media. Nah, pantau aja semua sosial media dari akun-akun yang berpotensi memberikan informasi terkait hal tersebut. Jadinya sebagai mahasiswa juga wajib memiliki keingintahuan yang tinggi sehingga ketika ada kegiatan kita juga bisa langsung mendaftar dan juga mengikutinya kayak gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jangan takut mencoba ya teman-teman. Info dari Kak Ulan tadi. Mungkin dalam perjalanan yang panjang nih Kak, pasti ada kan masa-masa sulit yang pernah dialami oleh Kak Ulan. Mungkin apa titik terendah yang pernah Kakak alami dan juga bagaimana nih Kak cara bangkitnya? Oke, titik terendahku sendiri adalah ketika aku merasa nggak cukup baik dalam semua hal atau nggak cukup maksimal dalam mengerjakan beberapa hal. Nah, waktu itu tuh kebetulan ketika PMW itu berbarengan dengan tugas-tugas dan laporan-laporan dan juga menjadi koas. Skripsi juga udah menunggu tuh waktu itu. Nah, itu aku udah merasa kayak aku nggak cukup baik atau nggak cukup maksimal dalam mengerjakan semuanya. Tapi dari situ aku ingin bangkit. Aku belajar bahwasanya ketika aku sudah memulai sesuatu, aku harus ingat tujuanku apa. Aku juga harus mengingat juga kenapa aku memulai. Jadi dari situ aku bisa bangkit. Oke nih Kak, setelah mendengar penjelasan Kakak, selanjutnya kira-kira target Kakak ke depan apa nih? Mau ikut program internasional lagi atau mau kembangkan bisnis PMW atau mungkin punya target besar yang lain nih Kak? Untuk target paling dekat yaitu menyelesaikan skripsi sih tentunya. Terus ini aku juga mengembangkan produk hasil PMW-nya kemarin. Jadi target kedepannya adalah bisa memaksimalkan produk PMW yang sudah saya buat dengan teman-teman tim. Seperti itu. Berarti untuk produk PMW ini Kakak jual di online shop atau ada tokonya gitu nih Kak? Di online by social media, di offline aja. Mungkin terakhir nih Kak, apa pesan dari Kak Ulan untuk adik-adik mahasiswa pendidikan IPA yang mungkin masih mencari potensi untuk meraih prestasi nih Kak? Pesan untuk adik-adik mahasiswa pendidikan IPA, jangan merasa harus langsung tahu semua hal. Kita ini semua sedang berproses. Mulailah dari hal-hal kecil, konsisten, jangan takut gagal. Nah, kadang itu jalan yang tepat baru kelihatan setelah kita mulai melangkah. Oke teman-teman, mungkin bisa dicatat ya tadi pertanyaan kita untuk Kak Ulan itu bisa dicatat. Habis dengar cerita Kak Ulan nih kayaknya kita juga harus ikut daftar program internasional nih Il. Setuju banget Mir, tapi kayaknya aku perlu belajar bahasa dulu nih biar nggak cuman senyum-senyum pas di luar negeri nanti. Bener banget, aku kayaknya juga harus ikut belajar bahasa ya, biar nggak ikut senyum-senyum aja. Nah, terima kasih buat Kak Ulan sudah berbagi cerita bareng kami dan pengalaman juga yang super inspiratif sekali. Semoga bisa memotivasi seluruh pendengar Oripa. Sampai Sampai jumpa jumpa lagi di episode episode Oripa berikutnya. berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan jangan lupa jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. sendiri. Aku Ilmi, Dan aku Mira. see you. See you.